cinta, majelis taklim dan tazkir al-maghfirah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita insyaallah bersama-sama yakni mendengarkan daripada manakibnya daripada ayahanda Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan dengan mendengar daripada manakib beliau, mudah-mudahan Allah meridai bagi kita semua, dan mudah-mudahan curahan rahmat dan ampunannya, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan daripada ilmu dan amal serta daripada kewalian beliau. Amin Allahumma amin. Sebagaimana disebutkan inda zikri awliya tanzilur rahmah. Jadi ketika dibacakan manakibnya awliyanya Allah Ta'ala, maka di situ Allah turunkan daripada curah rahmat, baik bagi nang tukang baca maupun bagi nang tukang dengarkan. Nah, jadi dikatakan bahwasanya al-alim al-alama al-arif billah al-syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Al-Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Al-Haji Hasanuddin bin Maulana Asyik Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi segini keturunan daripada Syekh Muhammad Al-Banjari, daripada zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abah Sakumpul ini sedikit dilahirkan pada malam Rabu pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah, bertempat di kampung Tunggul Ireng yakni seberang Martapura. Jadi beliau ini mulai daripada Siti dilahirkan. Nah, mulai dari dilahirkannya sudah beda dengan yang lain. Kalau ketika anak keluar daripada perut orang tuanya, ketika keluar menangis, disusui oleh ibunya, maka berdiam anaknya tadi. Tapi beda dengan Abah Sakumpul, ketika Siti dilahirkan, maka Nabi minum Sidin bukannya air susu, bukan Sidin nggak ada. Bu, mungkin kira besi anak kayaknya ya, bagi kira bingung lah, disusui menangis, soalnya nang lain kada hakon. Ternyata apa? Ternyata sesuatu yang diinginkan oleh Abah Sakumpul adalah nanggasan mandiannya Sidin ini cuma banyu liur aja. Banyu liur siapa? Banyu liur di sini dikatakan adalah banyu liurnya Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau dengan Haji Adi. Jadi Sidin itu bila Sidin lapar diberi banyu liurnya Sidinnya sampai kenyang. Berapa lawas selama 40 hari Sidin. Jadi kalau anak kebiasaan kan susu, kalau Sidin lain. Jadi mulai dari bayinya dia sudah berbeda pada yang lain. Nama Abah Guru Sakumpul ini waktu Sidin halus ngaran Sidin adalah Kusairi. Nah, pengarang Sidin lagi halus. Semenjak Sidin kecil, Sidin ini ada termasuk daripada salah seorang nang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi dengan keadaan orang-orang yang lain. Berbeda. Nah, Sidin ini mulai halus sudah lain sampai remaja. Jurang bila orang rajin bila ambil balik nampak ihtilam. Tahu lah ihtilam lah. Wih, kanak-kanak tahu lah ihtilam. Tahu lah. Menabahnya tahu bertan mula lah. Lain pak kami ditilam lain. Tahu lah boleh ihtilam kok. Oh, tahu lah. Kidip-kidip mata. Ihtilam itu artinya ada bermimpi basah. Bila orang naik bujang kan pasti bermimpi basah. Sidin tidak pernah. Nah ini berkurang nih. Kada pernah Sidin nggak ada ihtilam nih.
Jadi bila orang itu sudah mau, sudah mimpi besar, nah berarti orang itu sudah berbalik berarti. Kemudian Al-Alim Al-Ma'arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ini, kemudian Sidin ini semenjak kecil berada di samping orang tua Sidin dan nenek Sidin. Nah pada saat itu mendidik, membimbing Sidin dengan secara disiplin. Selain itu juga nampak mendidik dengan ilmu, yaitu yang utama ilmu daripada ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Jadi mulai halus jadi sudah. Akan apa tauhid supaya kinandu dan Allah Taala. Pak dilajari sembahyang supaya kada aneh kena. Jadi mulai halusan dan halus dilajari sudah. Anak dilajari nama supaya beradab kena. Beradab dengan orang. Kayak apapun tingginya ilmunya seseorang, kalau akhlaknya ada, adabnya ada, dinilaiannya kosong. Walaupun yang ada berilmu tapi nyata akhlak itu lebih baik daripada orang berilmu tapi akhlaknya ada. Nah, itu juga kena. Bila orang yang ada akhlaknya, ada ilmunya, ada dikit membahas dengan orang, dia tuh tetap. Nah, itu kalau ada akhlaknya kada boleh. Makanya mulai daripada kecil, Sidin ini dididik dan amon kawa daripada kasini nampak. Bila kita mendidik anaknya, suruh orangnya yang lembut hatinya. Nang berpandir halus pandiran, jangan nang disuruh kaingon anak ini mengguru anaknya orangnya pamamayan, pamuntungan sedikit bermamai itu juga anak ini bermamai juga, sedikit meribet ya kata juga. Jadi disuruh nih nang mendidiknya orangnya nang lemah lembut orangnya, jadi lembut dua anak tuh ini tadi. Selain daripada dididik dengan ilmu tauhid, dididik dengan ilmu akhlak, umur 5 tahun Sidin hanya Rasul disuruh belajar mengaji. Yang pada waktu itu mengajarinya adalah guru Sidin yang pertama kali bernama daripada Muhammad Hasan. Nah, ini yang mengajar Sidin mengaji mulai umur 5 tahun, dan di setiap malamnya Abang guru Sahumbul di setiap Sidin hendak belajar mengaji, maka disuruh Kuidan Sidin membawa sebotol nang halus tu nang berisi minyak tanah. Berarti kalau ada lampu kayak kita kayak ini, bahari itu lampu itu kayak jejar, ya lah, lampu colok. Nah ini bisa kada pinando tuh, jadi yang heran. Ibarat orang kawin tu kalau pinanduan tu wajar aja tu libat ke depan menggawian, ya mana? Ada mau lah. Diajari, kenapa guru Sahumbul diajari membari dengan guru tadi setiap malam Sidin membawa botol halus sampai isi minyak tanah, sedangkan perekonomian Sidin itu lemah. Kalau ya guru itu sugih kada, sugih Sidin kada. Orang tuh pas-pasan aja tuh juga sama juga, nama ekonomi lemah tuh tahu aja tuh nyata apa Kuidan Sidin melajari supaya si anak ini jangan bakhil, jangan pamalar, ilmu tuh larang. Nampak je perguruan ujian Kuidan Sidin, bila mana orang berbuat baik balaslah dengan suatu kebaikan. Makanya ingati pian, kalau sekiranya pian menyuruh orang lain mengajar anak pian, jangan perhitungan, jangan sampai bertakon. Kalau kita berkesimpulannya ada bakalan menjadi berkah ilmu pian takon kayak itu. Karena pada demikian, pian beri rumah hingga cukup masih ilmu kali tetap. Malah dirinya mengaji sampai bisa dan dari rumah masih kalah masih. Ada kan apa? Ilmu yang diajarinya tugasan nyamannya kita. Jika kita anak meninggal, kita nantungan baca siapa anak kita masukkan kubur kita anak kubur berapa betapa bahagianya daripada yang lain-lain. Jadi jangan perhitungan. Jadi kita menyerahkan anak kita. Ingat apapun istilah kata nanti gailah guru dipukul kaserahkan jadilah anak seorang guru berkah tadi. Nah ini tadi. Itu kuncinya tadi. Nah, jadi jangan pamalar kita. Bila anak berberkah dengan anak kita. Itu ingat mengaji tadi. Beri kita memberi tadi butuh seikhlasnya. Jangan perhitungan, jangan berhitung. Itu ilmu itu larang pada yang lain. Kada ada nilainya ilmu tadi. Bisanya sembahyang, bisanya mengaji, bisanya yang lain, itu menjadi keberkahan biasa kita.
Nah, dibanding daripada nang lain-lain. Sedikit lagi lah, ya lah. Baju-bajunya kan. Nah, ayo hana sedikit orang lagi lah. Nah, itu yang diajarkan sidin, melajari kuitan sidin, melajari memandahakan dengan apa sakumpul tadi. Berarti katakan ujar sidin memandahakan bila mana seseorang itu nantinya bakhil, maka jangan harap masuk surganya Allah. Anak banyak pintar anak, ada orang yang bakhil terapa? Karena bawa baratnya. Nah, ini berilmu itu bisa masuk ke dalam hati-hati orang yang bersih, dapatnya masuk. Makanya salah satu di antaranya kalau hendak hati kita ini jangan keras, di antaranya tadi, di antaranya dikala hendak ada keras hati ini dipadakan di antaranya. Bahwasnya sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Bila hendak memasak beginian, beginian. Bila membasuh baras, yang biasanya bila memutar membasuh baras menuruti jarum jam iyalah bu. Tuh kene jasidin berbalik ke kiri. Makanya orang tahu. Sambil kita memutar-mutar ke kiri, sambil kita membaca ya latif, ya latif, ya latif supaya lembut. Nah, kemudian apa? Habis itu menggunakan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, walaupun manida tetap kanan. Karena habis dibuang pulang, ketika membasuh sambil membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jangan sambil bernyanyi. Nyanyi itu ya tadi itu masukkannya nah, salahnya. Nah, karena bila sudah tuntung, sudah membaca salawat, sudah bersih, hanya menyatakan ya Allah, berikanlah kelembutan gasan hatiku, berikanlah kelembutan gasan anakku, berikanlah kelembutan gasan lakiku, atau gasan biniku bila banyak masak. Jangan didoakan orang, seorang ada. Gasan anakku, gasan lakiku, seorang ada. Seorang mengasak, seorang enggak. Jadi seorang meminta hanya nang lain dia makan. Itu cara ketika anda memasak supaya hati jadi lembut, nyaman mama makan tadi. Nah, itu penting tak? Penting benar tak? Nah, kemudian Abah berusaha kumpul ini di antara daripada walinya Allah, orang nang saleh, orangnya taat dengan kuitan. Ada wali dua kuitan. Ridallahu bil walidain wa suhtullahu bi suhtil walidain. Ridanya Allah terletak pada ridha orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Kayak apapun amal yang harapnya hebatnya, bila wali dengan kuitan ada nilainya, ada artinya. Jangankan kena di dunia, bila lepas di dunia kayak hendak mati, kita terbukti, kita nyata sudah hendak mati. Dia kalau kamu sahabatnya Rasulullah, nah jelas-jelas orangnya saleh. Gara-gara sakit aja menyakiti hati kuitan, ada mau mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.